MX-Z3C. Itu jadi box yang ukurannya lebih kecil dari tablet, tapi bisa bikin rumah serasa kantor. Betul, dan nggak hanya rumahnya, kalau kita traveling, karena ini boxnya kecil, jadi kita bisa bawa kemana aja. Iya benar sih. Jadi memang intinya kerja dari manapun ya, work from everywhere. Work from anywhere. Work from anywhere dan anytime dan termasuk cuti. Jadi nggak ada alasan lagi benar-benar sobat berkawan. Jadi solusi dari Cisco Meraki ini benar-benar bisa membuat dimanapun serasa kerja di kantor. Jadi bukannya ada semacam apa ya, kita harus menyediakan device gede atau gimana, tapi cukup sederhana aja, kecil. Nggak perlu install, mungkin nggak perlu colok VPN terus login dan kawan-kawan yang kompleks gitu. Kalau pakai VPN kan agak ribet ya, biasanya sobat berkawan tahu gitu. Apalagi kalau kita kerja di mall ya, mungkin ngeri-ngeri juga lewat jaringannya kantor, jaringannya Umum wifi. ya? Iya, Wifi umum itu agak kan ya. serem biasanya gitu kan ya. Tapi kalau pakai box ini kita dibikinin VPN tunnel ke kantor. Itu pasti lebih, ya buat kantor juga rasanya lebih nyaman. Buat sobat berkawan mungkin juga lebih relax ya, karena nggak terlalu ribet. Yang penting boxnya ke bawah, jangan ketinggalan aja gitu. Itu nanti didenda. Waduh, ini bisa kerja di mana aja nih. Oke lah. Ada jebakan macam apa lagi kira-kira nih? Aku mulai agak sedikit worry nih, karena makin banyak nih. Masa ngomong safe environment ya. Betul. Kita juga ada namanya solusi IoT sensor. Oke. Ini mulai agak sedikit lebih jauh lagi. Tadi kan kita awalnya nih, ingat-ingat minggu lalu ya, infrastruktur IT. Wah, ini infrastruktur IT oke lah ya, masih bawa Cisco gitu ya. Terus tadi CCTV. Oke, udah mulai agak sedikit belok dan melebar gitu. Terus mulai work from everywhere, work from anywhere gitu ya. Oke, udah mulai menjebak kehidupan kita. Nah, ini apa lagi? Ini sensor nih. IoT sensor. Sensor IoT. Sensor IoT. Biasanya sensor IoT ini berarti ada sensor gitu ya, dia bisa ya entah itu panas atau apa gitu ya, yang penting dia terhubung lewat internet. Dan kalau misalnya dari Cisco Meraki, jangan bilang dashboardnya sama. Jadi bayangkan access point, switching, SD-WAN, Meraki gateway, analytics, CCTV, MDM, tadi yang IoT sensor di manage dari dashboard yang sama. Oke, saya mau apply jadi admin. Karena adminnya kekuasaannya luas banget nih. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin IoT, ini kan mostly biasanya ada kaitannya sama ya workspace ya, sensor betul, gitu ya. Betul. Nah, ini dari Cisco Meraki sensornya ada apaan aja nih, bro? Oke, jadi yang pertama kita punya IoT untuk memonitor yang namanya temperatur dan humidity. Oke, masih standar. Masih standar ya. Masih standar ya. Tapi hebatnya adalah di sini apabila ada kenaikan suhu, contoh kita set ya, suhunya itu mesti dalam suhu 15 derajat Celcius contohnya. Ada kenaikan suhu menjadi 17 derajat Celcius. Berarti ini ada yang aneh. Itu akan ada otomatis notifikasi. Oh oke, karena dashboard Meraki ya. Dashboard Meraki, dashboard kan? Meraki ya. Bisa apa aja, email bisa SMS sama bisa atau ke line line message. Wah ini, jadi kalau misalnya kita, biasanya ya kalau AC-AC gitu kan data center ya, bener ya? Betul, bro ya? Jadi kan di data center tuh biasanya kita dulu mesti pasang EMS gitu ya, semacam environmental management server gitu ya. Terus nanti kita ada dashboard yang ngeliatin suhunya tuh di data center. Terus nanti kalau misalnya ada problem, nanti ada alarm tuh gitu ya. Terus alarmnya bisa dilempar ke SMS atau apa. Tapi itu kan kalau data center doang. Nah kalau misalnya ini kan Cisco Meraki Cloud ya. Berarti kalau misalnya ada gangguan di dalam data center yang nggak harus alert di dalam NOC atau SOC-nya gitu ya. Jadi benar-benar bisa dapat siapapun yang butuh gitu, bisa dapat notifikasi Bisa dari dapat notifikasi SMS, langsung. bisa dapat dari line sama email gitu ya. Jadi walaupun sensornya ada di data center, tapi nggak harus orang data center juga yang tahu duluan gitu ya. Betul. Yang penting siapapun bisa tahu gitu. Jadi sebelum kenapa-napa kejadian yang lebih lanjut ya, kita bisa mencegah jadinya. Oke, karena tadi dia nggak cuman sensor suhu, tapi bisa ngedetek perubahan ya. Betul. Jadi kalau misalnya suhunya naik suhunya langsung. Oke, sensor masih oke lah. Itu Masih oke lah sensor suhu. Oke, wajar lah. Wajar, masih berbau-bau Cisco. Oke, next. Ada apa lagi nih? Yang kedua, kita punya IoT untuk memonitor suhu aja. Tapi sampai minus 40 derajat Celcius sampai dengan up to 55 derajat Celcius. Wah, ini suhu ekstrim nih buat apa? Buat dikutup atau gimana? Kok ekstrim banget ya? Kalau tadi kan suhu data center ya, ini apa nih? Buat ngecek kulkas gitu? Nah, ini biasanya digunakan ini untuk perusahaan yang di bidang makanan beku. Oh, oke. Gitu, di bidang makanan beku. Jadi dia mau memonitor
suhu yang di tempat penyimpanannya. Oke, ya karena kulkasnya Karena ya. kulkasnya. Di kulkas yang gede. Biasanya kan kulkasnya gede ya kalau Betul. makan buku itu. Dan itu nggak boleh sampai cair ya gitu. Oh, jadi sensornya bisa ngedetek apa ya? Perubahan suhu juga berarti Perubahan ya? suhu juga. Perubahan Oke. suhu juga. Cuman karena ini kan ekstrim ya, sampai minus, sampai yang suhu panasnya yang sangat tinggi gitu kan. Nah, selain makanan beku, ini juga digunakan di Filipina untuk memonitor tempat penyimpanan vaksin COVID. Oh iya ya, benar-benar karena katanya vaksin COVID ini sangat sensitif ya. Sangat Sama sensitif suhu. karena dia mesti disimpan sampai minus berapa puluh derajat Celcius gitu. Betul. Jadi, oke, udah mulai connect nih. Jadi ada apa namanya? Wah, ini helpful banget ya ternyata sensornya. Tadi kirain buat apa suhu dingin-dingin? Oh, ternyata selain buat makan beku ya ini COVID loh. Karena COVID ini vaksinnya ini spesifik banget ya. Dia harus minus berapa puluh derajat benar, minus berapa puluh derajat dan itu sensitif banget sama perubahan suhu. Jadi ternyata udah ada yang pakai ya. Sudah ada yang pakai. Sudah ada yang pakai dan itu ternyata di Filipina ya tadi. Di Filipina. Ya. Jadi apa namanya untuk menyimpan. Tapi apa hanya untuk menyimpan aja sensornya berarti? Enggak hanya menyimpan aja. Jadi yang ketiga kita juga bisa mendeteksi kebocoran air. Oh, oke. Oke. Jadi contoh kita bisa simpan di data center atau kita simpan di pantry atau kita simpan di lokasi-lokasi yang mungkin kita nilai ini bahaya nih kalau tiba-tiba ada bocor dari AC, bocor dari mungkin dari keran air atau dari manapun gitu ya. Ini sangat bahaya. Jadi kita bisa simpan sensornya. Jadi berarti sensornya nanti ditaruh di pipa atau di area yang bakal dilewatin ya Enggak, kira-kira? jadi sensornya itu sebesar handphone lebih kecil. Oh, oke, bentuknya kayak gitu Ya, ya. maksudnya kotak kayak gini cuma lebih kecil. Nanti dia akan ada kabel khusus gitu ya, yang kita simpen di tempat yang mau kita monitor. Kayak gitu. Jadi kalau nanti dia monitor tiba-tiba ada genangan Atau ada ada genangan air, dia akan langsung ngasih notifikasi. Oke, jadi dia ada kayak semacam benangnya gitu ya yang buat jadi sensornya itu ya. Kabel bukan Kabel. genangan. Kalau benang terlalu kecil kali ya. Jadi ada semacam kabel. Kabelnya itu yang akan Kabelnya ngecek itu. ada air atau ada cairan kali ya, cairan. Dan kalau misalnya cairannya itu kedetek bukan benang, kabel gitu ya dan dia akan ngasih alert gitu. Oke, mungkin contohnya kayak apa ya? Tadi di pantry ya. Contoh juga kita bisa Gimana? ada beberapa perusahaan yang pakai di data center dia. Oh iya, data center dulu ya, Udah data pasti center. ya. Di data center terus di daerah pantry atau mungkin dia juga simpen di kantornya yang rawan banjir gitu ya. Yang rawan banjir dia taruh di bagian depan. Oh, Karena kan ini kan oke. Bluetooth. Dia kan Bluetooth ya. Sudah powered by baterai, jadi tahan sampai 5 tahun dia Bluetooth konsepnya. Jadi si IoT ini connect-nya ke akses point kaki atau ke CCTV yang kaki. Oke, CCTV connect ke CCTV. Oke. Jadi yang penting connect ke jaringannya Meraki. Betul. Jadi dia bisa kita simpen gitu ya di mana aja buat memonitor. Oke, aku mau tanya dulu, bisa nggak sih kalau misalnya ini kan banyak kantor di Jakarta Utara gitu ya, mungkin punya warehouse di Jakarta Utara karena warehouse di sana mungkin lebih oke gitu ya, aksesnya juga gampang, banyak tol, dan tahu juga dong Jakarta Utara kan banyak air ya, suka datang-datang tuh airnya pas lagi musim-musim tertentu. Berarti bisa dong ya kira-kira tadi aku pasang sensor itu ya mungkin di depan warehouse-nya atau apa, jadi kalau misalnya muka air udah naik, gitu ya. Bisa Oh, banget. bisa kayak Bisa begitu banget. ya? Jadi kita simpen ya, asal jangan sampai basah ya. Jangan sampai basah. Gitu ya, kita simpen. Ya contohnya mungkin di depan pintunya dia yang pintu Warehouse-nya gitu warehouse-nya misalnya. kita simpen. Jadi bisa tahu pada saat itu udah naik genangannya, itu langsung ada notifikasinya. Langsung buru-buru cek datang atau pas pokoknya lakukan sesuatu untuk nolongin barang-barang gitu ya. Oke, tadi itu kalau di warehouse. Terus kalau di data center mungkin aku kebayang tadi bocor AC kali ya. Bocor Mungkin AC. kalau misalnya AC-nya netes gitu kan itu bisa langsung teder gitu. Itu oke lah, masih berbau network. Ya, masih berbau IT lah ya. Iya, tapi oke tadi yang masalah warehouse tadi itu oke sih. Oke, jadi sensor kebocoran liquid atau cairan gitu. Ada sensor apa lagi nih, Bro? Nah, yang terakhir ini kita punya sensor yang bisa mendeteksi buka atau tutupnya tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan seperti apa? Contohnya, pintu data center, Oke, pintu masih berbau data center. pintu rack server, Oke, rack servernya, rack bukan servernya. pintu data centernya bukan ya. rack servernya. Atau tempat penyimpanan lainnya seperti apa? Contohnya mungkin ya kayak berangkas, Nah, oke, berangkas dokumen, berangkas berangkas uang dokumen, berangkas uang, berangkas ATM, itu juga bisa. Oh, ya kan? oke, Berangkas berangkas ATM juga bisa gitu kan. Jadi pasang. Pada saat ada yang buka, itu akan ada notifikasinya. ya. Langsung dilewatin tadi ya. Email, SMS, sama line message. Oke.
Nah, pada saat itu dia buka ada notifikasi, pada saat dia tutup ada Oh, notifikasinya. bukan cuma dibuka ya, ditutup Tengahnya juga. dibuka, buka dan tutup. Oke, buka. Ya. Jadi notifikasinya ada yang membuka, ada yang menutup. Ya. Oke. Nah. Biasanya kalau maling lupa nutup Dan nggak akan ditutup kayaknya. Oh, betul. Dan tapi nggak cuma maling, orang yang suka masuk ke data center kadang-kadang lupa nutup lemari. Iya itu juga ya. Jadi terbuka tapi nggak ditutup. Ya. Itu juga perlu sih. Dan kita bisa integrasi dengan CCTV yang kaki. Pada saat ada yang membuka, ketika ada CCTV yang kaki ya, dia bisa langsung melakukan kayak di foto, di screenshot gitu ya. Dia nanti bisa difoto dan otomatis dikirimkan via email. Oh. Ada yang ngebuka, contohnya ada yang ngebuka pintu data center. Ada yang ngebuka rack server ini. Itu bisa difoto langsung. Dan di foto itu langsung dikirim juga Via bersama email. dengan notifikasinya. Iya. Si A telah membuka raknya gitu. Tapi si A tidak menutupnya. Karena nggak ada notif yang tutupnya, cuma buka doang gitu kan. Berarti pas lagi dicek, ini kenapa data center server ini raknya kebuka nih. Pas dicek notifikasinya, oh si A nih yang buka tapi dia penutup gitu ya berarti. Berarti kayak gitu kira-kira contohnya ya. Betul. Oh ini berarti sensornya nggak cuman sensor istilahnya ya. Biasanya kan kalau kita ngomong sensor ya satu arah, nggak dikolaborasiin gitu ya. Karena nggak ada analitiknya biasanya ya. Tapi karena ini semuanya ada di dashboard Meraki dan datanya semua saling terhubung, makanya bisa ngobrol satu sama lain gitu ya. Dan kita bisa manage semua dari dashboard yang sama. Semua bisa di. Jadi bayangkan kalau ada customer yang mempunyai puluhan cabang, ratusan cabang, gitu ya. Dia punya tim IT mungkin nggak besar, tapi dengan tim IT yang seadanya, dia karena dengan kita kasih kemudahan, kita kasih satu teknologi yang canggih tapi sangat simple untuk digunakan, dia dapat memanage cabang-cabang banyak itu. Wow. Mulai dari sisi infrastruktur, mulai dari sisi BYOD-nya mungkin atau dari sisi jaringannya sampai ke sisi safe environment-nya. Wow, luar biasa nih. Jauh ya ternyata mulai. Oke, aku sedikit harus bantu Sobat Biarkawan buat wrap up nih. Karena udah banyak banget solusi yang kita bahas sejak minggu lalu. Mulai dari infrastruktur kita skip gitu ya. Karena udah kalau Sobat Biarkawan pengen lihat silakan nonton episode minggu lalu ya untuk yang tentang infrastruktur. Tapi kalau hari ini kita juga udah banyak banget bicara tadi, udah mulai dari solusi yang apa tadi yang pertama itu ya tadi ya tentang apa Mobile device management? ya, mobile device management. Terus tadi juga kalau kerja di kantor ya tadi ada CCTV. Terus CCTV juga ternyata bisa buat social distancing, bisa buat masker gitu ya. Terus kalau buat yang kerja di rumah tadi ada yang smart itu ya, yang box kecil itu. Tadi namanya apa? Z3C. Terus juga ada sensor-sensor IoT yang ternyata itu kolaborasi satu sama lain bisa menciptakan informasi ya yang telah dianalisis dan diproses. Yang contoh kayak tadi ya. Security yang paling utama. Jadi untuk bekerja yang safety dan secure ya. Jadi kalau Sobat Biarkawan tadi lupa nutup rak server bisa ketahuan siapa pelakunya gitu kan. Mungkin kalau dulu ya siapa ya udah kita ngeliat rak terbuka ya Pak. Udahlah gitu lah. Kalau sekarang karena semua datanya jadi satu, kita bisa hubungin satu sama lain lah pokoknya karena semuanya satu dashboard gitu. Jadi wah ini solusinya bener-bener luas banget. Aku sampai bingung nih Sobat Biarkawan ya. Kalau Sobat Biarkawan ketemu sama Cisco Meraki gitu ya, mungkin denger ya. Jangan-jangan sekarang apa aja Cisco Meraki coba dicek CCTV gitu ya. Jangan-jangan CCTV Cisco Meraki nih. Karena CCTV-nya smart banget. Jadi bener-bener nggak cuma buat detect physical distancing tadi. Sampai bisa moto orang yang buka rak server. Ini aku bener-bener kayak udah, wah ini banyak sekali barang-barangnya Cisco Meraki ini bro. Wah ini luar biasa banget sharingnya bro. Tapi oke, sebelum lebih lanjut ya, ini kembali lagi nih pertanyaannya Sobat Biarkawan yang paling klasik. Model license-nya masih sama nggak? Semua sama. Jadi semua device yang kita punya atau portfolio yang kita punya itu 1:1. Oke. Durasi juga dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ada 1, 3, 5 dan 7 tahun. Sampai yang IoT juga begitu? Sampai dengan ke IoT-nya. Jadi IoT satu sensor tetap satu license? Satu sensor, satu license. Oke, jadi benar-benar hitungnya benar-benar harus pas ya. Maksudnya benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhan Sobat Biarkawan gitu. Karena Sobat Biarkawan misalnya butuhnya 10 ya 10. Terus mau tambah lagi ya tambah sejumlahnya ya. Jadi nggak perlu. Biasanya ya yang kita worry nih kalau kita investasi ya kita kan harus pair gitu ya. Karena kan beli ya harus untuk forever gitu. Jadi memang kita mau nggak mau beli di depan supaya biasanya kan biar ngejar angkanya gitu ya biar pas gitu kan. Tapi kalau pakai solusi Cisco Meraki ya karena 1:1 ya kita bisa sesuaikan benar-benar dengan kebutuhan yang saat ini gitu ya. Wah ini
Dan kebutuhan saat ininya pun bukan cuman sekedar infrastruktur ya tadi bro ya, bener-bener semuanya platform, semua portofolio, semua platform Semuanya. yang di cover sama Cisco Betul. Meraki. Dan bagus lagi ya, Cisco Meraki ini ada enterprise solution, tapi tidak ada minimum pembeliannya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam jenis perusahaan, berbagai macam skala perusahaan, dari mulai kecil, menengah, sampai besar. Itu semua dapat menggunakan teknologi dan solusi dari Cisco Meraki ini. Oke, jadi maksudnya nggak ada kasta-kastanya gitu ya? Nggak ada? Nggak ada. Jadi contohnya ada perusahaan, saya baru punya satu office kecil, saya cuma butuh access point 2, mungkin switchnya satu yang 8 port, itu juga bisa nggak masalah. Dia juga akan mendapatkan dashboard yang sama Dengan yang dengan perusahaan yang beri contohnya 1000 access point gitu ya, dia akan mendapatkan dashboard yang sama. Oke, jadi buat sobat berkawan yang baru kepikiran, oke saya pengen bikin perusahaan, saya mau beli infrastruktur, saya mau coba bikin work environment yang secure dan safe gitu ya. Itu ya oke, langsung coba Cisco Meraki gitu ya. Nggak harus langsung beli banyak gitu. Nggak harus. Pengen dapat fitur yang canggih karena kan biasanya ya pengen bikin bisnis udah high tech gitu ya. Nah high tech kan biasanya wah ini harus investasi gede gitu. Enggak ya, ternyata dengan investasi yang starting small ya sesuai dengan kebutuhan aja, itu fiturnya enterprise sudah kita dapat. Betul. Wah ini benar-benar opportunity yang luar biasa buat sobat berkawan. Jadi sobat berkawan kalau ada kebutuhan mau bikin ya tadi ya kerja, lingkungan kerja yang high tech dan secure yang sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya, itu benar-benar udah sangat mudah ya, sangat mudah sekali dimudahkan dengan teknologinya Cisco Meraki ya. Ini luar biasa sekali loh sharingnya nih. Tunggu. Aku nggak bisa masukin semua. Sobat berkawan juga ya. Kalau misalnya masih bingung, masih ragu, masih pengen tahu gitu ya tentang produk-produk Cisco Meraki, feel free untuk kontak Berka di marketing@berka.co.id gitu ya. Dan mungkin kalau kenal sama Bro Mario ya mungkin bisa langsung kontak gitu ya. Ya mungkin yang minggu lalu ya kalau kenal dengan Bro Sony mungkin juga bisa kontak beliau. Dan feel free ya karena ini banyak sekali yang bisa dipropose kayaknya ya kalau dari Cisco Meraki. Banyak banget dan sangat berguna gitu ya, baik dari sisi customer dan sangat juga berguna baik dari sisi partner, dari sisi manajemennya jauh lebih simple. Itu dia. Itu yang benar-benar benefit yang luar biasa sih. Karena biasanya nih kalau dengarnya high tech biasanya juga kompleks. Bener ya. Karena wah siapa yang pikir ya ternyata hal yang sangat advance ya, canggih banget itu ternyata bisa di-manage dari satu tempat, bisa memudahkan banyak pekerjaan dan ternyata manfaatnya luas banget. Jadi nggak cuma sekedar ada di dalam data center gitu ya. Aku tadinya mikir Meraki, Cisco, data center gitu. Tapi ternyata sampai ke macam-macam, sampai ke bisa ngecek warehouse, bisa ngecek kulkas gitu ya. Sampai ke AC, sampai kemana. Ini benar-benar sharing yang luar biasa banget dari Cisco Meraki. Jadi sobat berkawan ya, aku mungkin simpulin dulu ya. Jadi kalau sobat berkawan sudah ikut dari minggu lalu kita sudah bahas tentang produk-produk dan portofolio Cisco Meraki. Jadi Cisco Meraki ini adalah salah satu provider cloud yang pertama ya, pioneer ya. Salah satu yang pertama. Jadi benar-benar sudah experience dari di dunia cloud ya. Benar-benar salah satu penyedia cloud yang sudah experience dan produknya pun sangat banyak. Kalau misalnya kita ingat di minggu lalu ya kita ngomong infrastruktur gitu ya. Jadi ada router, switch, access point dan semuanya itu di manage via cloud, via dashboard Meraki. Dan ini kalau misalnya aku simpulin juga, jadi kemudahannya itu seperti apa ya? Karena kita nggak perlu harus kirim orang ya yang sangat ahli ke remote location untuk install ya. Karena yang penting connect ke internet, semua bisa di-manage dari dashboard Meraki. Dan oke, kalau minggu lalu kita bahas infrastruktur, minggu ini kita bahas yang lebih variasi lagi ya. Mulai dari mobile device management, yang bikin sobat berkawan nggak bisa lari dari kantor. Maksudnya lebih nggak bisa lari dari kerjaan kantor gitu ya. Tapi buat sobat berkawan juga lebih simpel karena kantor nggak harus ada di kantor ya. Bisa jadi sekarang di cafe nggak usah pusing sama wifi gratisan. Aduh nyari-nyari wifi, yang penting udah punya box ya. Boxnya tolong disediakan kantor gitu ya. Terus juga mungkin buat yang lebih advance lagi, wah, buat sobat berkawan yang pengen punya lokasi kerja atau work environment yang safe dan secure yang sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Silakan juga coba yang CCTV yang bisa ngedetek ada masker gitu ya, ada masker, social distancing juga bisa dicek. Terus kalau misalnya ada pelaku pencurian barang yang bisa dicek juga tracking di dalam satu lokasi. Jadi benar-benar fitur yang sangat banyak berguna
benar-benar mendukung buat safety dan secure work environment ya. Jadi memang buat perusahaan-perusahaan atau sobat berkawan yang pengen buka bisnis baru, gak usah pusing-pusing, coba cek dulu Siskom Meraki punya produk apa aja, mungkin abis itu gak butuh produk lain gitu ya. Oh, ini sungguh sharing yang luar biasa. Thank you banget Bro Mario untuk sharingnya dalam 2 episode Tech Talk Berka Podcastnya. Nah buat sobat berkawan yang pengen tahu lebih jauh lagi, silakan hubungi marketing@berka.co.id. Dan juga kalau misalnya sobat berkawan belum juga sampai sekarang subscribe, jangan lupa ya subscribe. Dan juga yang udah nonton jangan lupa like dan komen ya. Nah kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Terima kasih, bye.